Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Yastra di Modal Komik Doang atau Mokomdo. Oke, sekarang kita bakalan melakukan sesi pertama dari konten kita yang sebenarnya ya. Karena kemarin emang saya lagi banyak pergi-pergi, jadi saya banyak melakukan vlog. Tapi sekarang bukan vlog ya guys. Sekarang itu kita lebih ke yang waktu itu saya pernah sebut 5 konten utama di channel saya, yaitu yang pertama itu kita akan meriang itu modal review doang. Kita bakalan nge-review komik yang udah ada di tangan saya. Apa ini? Ini komik Sandman, The Sandman. Lu bisa lihat. Mungkin kalian pernah dengar dari serial Netflixnya The Sandman yang hits banget waktu itu tahun berapa ya? 2021 mungkin apa 2022? Kayaknya sih 2022 ya, bukan 2021 nih. Ini komiknya. Jadi serial Netflix itu bener-bener faithful to the adaptation gitu. Bener-bener apa namanya, 1:1 lah gitu dengan komiknya ini. Ini bener-bener sama. Bener-bener kayak copy paste gitulah dari komiknya. Oke, cerita menarik tentang gimana saya bisa dapat komik ini. Saya jadi saya ada tugas UTS untuk interview UMKM. Jadi saya ke Blok M waktu itu. Saya ke Blok M, lalu saya ke paling bawah, terus banyak yang jual buku kan. Lalu saya tanyain, ada gak sih mas buku komik impor? Terus masnya bilang ada, tapi harganya lumayan. Terus saya bilang, yaudah saya lihat-lihat aja dulu, kalau komiknya cocok pasti saya bisa bayar gitu, saya bisa bayarin. Oke, nggak apa namanya, nggak pakai lama-lama, dia langsung ngambil stoknya dari gudang. Entah kayaknya sih bukan dari gudang ya, tapi dari temennya. Dia minta stok komik temennya, habis itu banyak, dia kayak setumpukan gini. Terus saya lihat-lihat kan, saya nggak ada videonya sih, soalnya nggak saya videoin. Jadi saya lihat-lihat apa segala macem. Kebanyakan itu X-Men ya, karena saya nggak terlalu suka X-Men. Bukan nggak terlalu sih, belum suka. Kayak fokusan saya tuh di dunia komik bukan X-Men. Jadi saya nggak ambil. Terus saya ngeliat komik ini, The Sandman. Saya pikir kayak ini komik ini mungkin isunya ngasal atau isunya tuh bukan isu-isu yang penting gitu ya. Ternyata ini tuh komik Sandman isu nomor 1. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini sedikit info bagi kalian. Nah, kita ada di sini nih. Ini sedikit info bagi kalian. Nih, ini kan ada angka nih di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan jelas nggak? Nah, angka ini itu menunjukkan isu dan itu printing keberapa. Ini printing kedua ya, bukan printing pertama. Jadi ini isu pertama Sandman, printing kedua. Ini cukup langka loh guys. Ini benar-benar cukup langka. Dan tebak saya belinya cuma berapa? Saya belinya cuma 60.000. Dari 80.000 saya tawar, jadi cuma 60.000. Ini kondisinya saya mau bilang nirmin tapi kayaknya enggak ya. Kayaknya cuma very fine doang sih. Ini benar-benar bagus, gak ada spine tick, halamannya gak menguning, bagus banget. Ini ini harga aslinya bukan 60.000 guys. Ini harga aslinya nih, saya akan tunjukkan di sini. Dah. Oke, jadi ini saya benar-benar hoki gitulah untuk dapat comic book ini, untuk dapat buku komik ini. Oke, jadi kita review. Ini Sandman ini tuh apa sih? Ceritanya tentang apa, dan artisnya siapa, writernya siapa. Oke, kita bisa lihat di sini. Sandman itu ditulis oleh Neil Gaiman. Artisnya itu bersama Sam Keith dan Mike Dringenberg. Sandman ini tuh tentang apa sih? Jadi Sandman ini tuh tentang suatu entitas atau makhluk yang mengontrol dunia mimpi. Jadi di cerita ini kita bisa lihat, buka ke pertama. Ini lembaran-lembarannya, artnya sangat bagus ya, karena ini benar-benar, kalau gak salah ya, coba sebentar saya lihat. Ini tuh benar-benar art style tahun 90-an. Kalian bisa lihat di sini art stylenya. Ini page-nya benar-benar min, gak ada yang robek, gak ada yang ketekuk. Kayak benar-benar saya benar-benar ini banget, hoki lah, benar-benar beruntung
Oke, kita balik lagi. Jadi ceritanya itu tentang apa sih? Jadi si Sandman ini, sorry. Jadi si Sandman ini tuh adalah suatu entitas yang bisa menguasai mimpi. Jadi tuh dia adalah mimpi itu sendiri. Jadi di cerita ini ada segerombolan kultus yang ingin mencoba nangkap kakaknya si Sandman ini. Nah, kakaknya si Sandman ini tuh kematian. Jadi kultus ini ingin mencoba memperangkap kematian biar gak ada orang lagi yang perlu mati di dunia. Tapi sayangnya yang terperangkap tuh bukan si kematiannya, tapi yang terperangkap malah si Sandman ini atau si mimpi. Jadi si Sandman ini namanya Dream. Nah, kalau kalian nonton Netflixnya pasti kalian tahu lah. Nih, saya bakalan tunjukin beberapa scene dari Netflixnya yang emang apa namanya benar-benar kopas gitu dari komiknya nih. Tuh, ini pas dia terperangkap, dia jatuh, dia berhasil disummon. Nih, dia jatuh di situ. Terus ada lagi, ini shot yang paling, menurut saya ini shot yang paling pasti kalian tahu lah kalau kalian itu nonton Netflixnya. Nih, yang ini. Oh, sorry. No. Pasti kalian tahu lah yang dia tertarik dalam portal itu. Pas dia ngebebasin dirinya sendiri, dia pura-pura mati. Habis itu pas dibuka kuncinya, dia langsung langsung bikin semua orang tertidur, lalu dia tertarik dalam portal. Buka portal gitulah. Oke. Jadi saya sejujurnya mulai tertarik dengan Sandman karena serial Netflixnya. Jadi pas serial Netflixnya itu hadir, saya tuh tertarik, ini Sandman tuh apa sih? Apakah dia mengcopy Marvel? Gara-gara musuhnya Spider-Man itu yang kalian bisa tahu itu juga namanya Sandman. Tapi ini bukan Sandman yang itu ya. Jadi saya tuh tertarik, apa sih ini Sandman tuh tentang apa gitu. Saya ngeliat trailernya itu cukup bagus menurut saya. Ya udah, saya penasaran kan. Saya langsung buka Read Comics Online. Itu di situ kalian bisa baca-baca komik gratis, tapi bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi saya buka Read Comics Online, saya tulis The Sandman, saya baca tuh sampai kalau gak salah itu mungkin TPB kedua ya, mungkin TPB kedua yang Deluxe Edition. Terus saya drop gara-gara saya belum punya waktu lagi buat ngelanjutin. Mungkin nanti saya lanjutkan ya. Tapi ini Sandman ini tuh ceritanya bener-bener bagus, bener-bener bener-bener ditulis dengan baik gitu. Plus artnya yang memang sesuai pada zamannya. Saya paling suka tuh art tahun 90, karena itu menurut saya gak ada yang ngalahin lagi itu. Art tahun 90 itu gak ada yang ngalahin lagi. Dan Sandman ini bener-bener bagus. Jadi ceritanya Sandman ini, kalau kalian ada yang belum nonton, yang tadi saya bilang, Dream itu ditangkap, dipenjarakan, lalu dia bebas. Tapi barang-barang kepunyaan dia tuh diambil, kayak pasirnya, habis itu gemstone-nya, habis itu kalau gak salah gemstone-nya apa dreamstone apa lupa saya. Pokoknya begitu deh, barang-barang dia diambil, lalu dia ingin mendapatkan barang-barangnya kembali gitu. Jadi barang-barangnya yang diambil sama manusia ini pas dia diperangkap itu digunakan buat hal-hal yang maksiat gitu, buat hal-hal yang gak baik. Jadi dia pengen ngambil lagi barang-barangnya. Tapi di situ dia banyak ketemu permasalahan lah gitu, istilahnya gitulah. Jadi dia banyak yang kayak barang-barangnya dipakai buat pembunuhan apa segala macem. Jadi ini komik ini bener-bener menurut saya bener-bener bagus, dan saya bener-bener hoki untuk dapat komik ini gitu. Kalau disuruh rating, misalnya saya bikin rating 3 deh. Story, story, art, sama satu lagi apa ya? Sebentar. Nah, sama recommended deh. Jadi saya bakal rating sesuai itu. Kalau ini storynya cukup bagus, menurut saya ini storynya itu 9 dari 10. Karena benar-benar yang tadi saya bilang, saya benar-benar enjoy bacanya, kayak ini nggak terlalu berat dan enak juga dibaca, bagus. Untuk artnya saya kasih 8,5 lah, karena memang ada art yang lebih bagus. Walaupun ini art tahun 90, ada art tahun 90 juga yang lebih bagus daripada art ini gitu loh. Kayak contohnya artis Jim Lee. Itu Jim Lee bagus banget loh tahun 90-nya. Artnya Jim Lee itu peak Jim Lee art. Apalagi dia punya X-Men.
covernya Jim Lee itu bagus banget. Ada Todd McFarlane juga. Ada kemungkinan ya kalian mungkin banyak yang nggak suka, tapi ada Rob Liefeld. Itu dia bikin X Factor, artnya kacau, bener-bener extravaganza banget lah, extravagance. Oke, jadi artnya untuk ini tuh 8,5 aja, nggak terlalu banyak. Maksudnya oke lah dibanding sama art-art tahun 90-an yang lain. Nah, untuk seberapa recommended ini dari 1 sampai 10, saya benar-benar menyarankan kalian untuk membaca ini. Jadi ini 9,5 dari 10. Karena pertama, ini mau keluar lagi season 2-nya. Ini mau keluar season 2-nya di Netflix. Jadi kalian kalau bisa pengen nonton season keduanya, kalian baca dulu. Itu benar-benar bagus banget. Kalian bisa lihat kalau misalnya adaptasi Netflix-nya itu benar-benar 1:1 lah. Mungkin ada karakter yang emang diganti kayak penampilannya, tapi itu nggak terlalu ngefek. Menurut saya nggak terlalu ngefek karena again ceritanya itu 1:1 gitu. Oke. Jadi itu aja sih untuk review komik hari ini atau meriang. Maaf saya nggak lama-lama. Saya juga jarang upload video karena emang lagi UTS ya. Jadi ya itu saja sih. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Seperti biasa, Mokomdo out.